Halo, saya Nurullah dari Kompasiana. Sudah lebih dari 30 hari, pandemi memaksa kita berdiam diri di rumah. Mulai dari urusan ekonomi, sampai wirawiri pun terpaksa terevaluasi. Banyak urusan yang terusik, tapi tidak sedikit pula dari kita yang semakin memahami makna kehidupan yang hakiki. Semoga pandemi ini lekas pergi, dan kita kembali menata sendi-sendi kehidupan dengan lebih baik. Nah, sembari menyeruput kopi atau menyiapkan sesaji jelang berbuka puasa, saya akan berbagi informasi seputar Bank Indonesia. Ini merupakan bagian dari kerjasama antara Bank Indonesia dengan Kompasiana. Informasi ini akan dikemas dalam 2 episode. Tiap episode terdiri dari beberapa segmen. Tapi jangan khawatir, durasi tiap episode tidak akan sepanjang drama pencurian emas di Bank Sentral Spanyol dalam serial televisi Money Heist di Netflix. Bank sentral yang kantornya berdiri di sisi barat Monumen Nasional Jakarta ini memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi di negara ini. Meski begitu, masih banyak yang belum memahami apa itu Bank Indonesia. Seperti yang saya temui saat kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia bersama Bank Indonesia tahun lalu. Misalnya, saat ke Sumatera, ada yang nyeletuk ketika ditanya apa itu Bank Indonesia, jawabnya mamaknya bank. Ada pula yang menjawab bapaknya para bank. Dan tidak sedikit pula yang beranggapan bisa menabung di Bank Indonesia. Kalau mau tertawa silahkan. Tapi jawaban spontan dari masyarakat tadi tak lain sebagai gambaran kurangnya informasi yang diterima di masyarakat. Nah, melalui serial video singkat ini, kita akan bahas sebenarnya siapa dan apa aja sih tugas atau peran Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia itu berbeda dengan bank yang biasa kita kenal, yang menyediakan layanan seperti tabungan, deposito, ataupun pinjaman. Tugas dan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, agar uang rupiah kita stabil nilainya terhadap barang dan jasa, dan stabil terhadap mata uang negara lain. Bagaimana Bank Indonesia bisa memelihara kestabilan nilai rupiah? Ada 3 jalur yang ditempuh. Pertama, dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, dengan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, dan yang akan kita bahas sekarang adalah stabilitas sistem keuangan, atau lebih dikenal dengan singkatan SSK. Nah loh, apalagi tuh? Sebelum mengenal apa itu SSK, kita perlu tahu dulu apa itu sistem keuangan. Sistem keuangan sendiri merupakan sebuah sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, dan perusahaan non-keuangan serta rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Nah, sistem keuangan yang stabil itu yang seperti apa? Sistem yang kita sebutkan tadi harus mampu berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan juga eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sederhananya, di dalam sebuah sistem kenegaraan pasti akan ada sistem keuangan, termasuk Indonesia. Lalu, siapa aja yang berperan menjaga sistem keuangan bisa stabil? Salah satunya adalah Bank Indonesia. Nah, SSK ini ibaratnya adalah target. Senapannya adalah kebijakan makroprudensial. Pelurunya adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, peraturan yang ditetapkan, serta data dan analisa yang dihasilkan Bank Indonesia. Sampai sini paham nggak? Coba seruput dulu kopinya biar nggak tegang.